Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 101 bagian kelima. Salat di zaman modern. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menutup mata, walaupun jasmaninya menderita sakit, masih dikayaikannya atau diusahakannya juga naik mimbar di Masjid Madinah, memberikan nasihatnya yang penghabisan kepada umatnya. Di antara nasihat yang terpenting itu dan semuanya penting diperingatkannya benar agar sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, jangan disia-siakan. Beliau cemas benar kalau setelah dia mati, sholat itulah yang lebih dahulu diabaikan. Oleh karena lebih dari 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa dan agama lain, tidaklah bekas dan jejak pendidikan bangsa itu. Walaupun mereka telah pergi, yaitu perasaan dan gejala yang timbul dari mulut orang-orang yang kena angin didikan itu, bahwasanya sholat 5 waktu itu sangat menghalangi pekerjaan. Sebab itu, kata mereka, sholat menghalangi kemajuan. Setelah kita mengalami gelora kesibukan zaman yang dahsyat ini, mengalami segala sesuatu mesti serba cepat, yang dinamai zaman mesin, zaman atom, dan zaman Sputnik. Terasalah kita sehingga menjadikan keyakinan hidup bahwa sholat tidak boleh dilalaikan. Hanya sholat yang dapat menenteramkan jiwa dalam urus kesibukan ini. Mobil-mobil bersilang siur di kota ramai, sehingga kadang-kadang roda auto seakan-akan berjalan di atas kening kita. Tiap-tiap sekeping dari waktu adalah sekeping dari emas. Lalai sedikit saja memburu waktu, ada harapan dimakan kawan. Dalam kesibukan, orang merasa perlu istirahat, mengasoh, piknik, tetirah ke bukit. Kadang-kadang orang mencari pengasohan dengan minuman keras, sehingga jantungnya dibakarnya sendiri. Kadang-kadang orang mencari pengasohan dengan mengubah-ubah selera, lalu lebih banyak hidup malam daripada siang. Ada pula orang yang merasa sepi jiwanya, walaupun ramai berkeliling, sehingga pernah kita lihat di Wall Street, New York, ada bendi atau andong sewaan ditarik kuda, berjalan lambat sebagaimana andong Yogya. Ternyata sewanya lebih mahal dari taksi, karena telah banyak orang yang kaya yang telah bosan naik mobil mengkilat, lalu mencari istirahat dengan naik andong di tengah kota New York. Mencari istirahat dengan cara demikian laksana orang haus meminum air laut. Bertambah diminum, bertambah haus. Atau sebagai orang yang merasa gatal di punggung. Kalau digaruk tapi tak kena, sehingga gatalnya tetap juga. Dengan demikian istirahat itu pun telah jadi beban hidup. Ilmu kedokteran bertambah maju, menyelidiki penyakit-penyakit baru dalam jiwa manusia, yakni penyakit di zaman atom dan Sputnik ini. Jiwa yang selalu gelisah, jiwa yang selalu cemas, serasa ya perang penuh ketiga akan terjadi esok. Di Amerika telah timbul satu ilmu pengobatan yang semata-mata berdasar atas kepercayaan agama, yaitu pengobatan yang dinamai Christian Science. Dasarnya ialah keyakinan agama, tetapi dia ilmiah. Bahwasanya satu penyakit pada tubuh adalah timbul dari jiwa, apa jua pun semacam penyakit. Asalnya pasti dari jiwa. Obat yang utama untuk memberantas penyakit yang ada dalam jiwa itu tiada lain hanyalah sholat. Ini adalah ilmu modern, bukan ilmu kolot. Jika saudara pernah melihat seorang pendeta Kristen bernama Osborne mengadakan demonstrasi pengobatan dengan sembahyang di tanah lapang, bukanlah semata-mata tontonan. Itu adalah kepercayaan dan keyakinan. Terpaksalah kita menengok contoh ke barat, karena di zaman sekarang kerap kali orang baru mau percaya besar dasar setelah ada kesaksian dari barat. Memang sholat dalam pengertian Islam pun mencangkup akan pengobatan jiwa.
Bertambah maju dan bertambah sibuk dunia, bertambah pentinglah kedudukan sholat bagi keseimbangan hidup kita. Jiwa kita hidup hancur lebur, laksana kaca terempas ke batu, karena tidak kuat menjawab tantangan kesibukan ini atas diri kita. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada Bilal, tukang azan Nabi yang terkenal itu. Seketika waktu sholat telah masuk, arihna biha ya Bilal. Marilah kita istirahat dengan dia, dengan sholat hai Bilal. Di situ Nabi menekankan bahwasannya sholat itu adalah istirahat jiwa yang utama, lebih utama dari segala yang utama. Lebih dahulu ingatlah bahwa kita diberi modal oleh Allah 24 jam dalam sehari semalam. Maka ambillah 10% saja dari yang 24, artinya 2 jam 24 menit. Bagilah waktu yang 2 jam 24 menit itu sebaik-baiknya untuk sholat. 5 waktu yang fardu tambah nawafil, pukul rata 10 menit jadi 50 menit. Yang tinggal 1 jam 34 menit lagi yang dipergunakan untuk sholat sunnah atau nawafil, ditambah dengan zikir, mengingat Allah dan iktikaf, dan lebih utama lagi kalau yang 34 menit itu disediakan khusus untuk sholat malam atau tahajud. Dikerjakan di sepertiga malam terakhir kira-kira 1 jam sebelum waktu-waktu subuh. Dalam sholat itu kita melepaskan soal-soal kehidupan, soal utang dan piutang, sekalian pikiran yang bersangkut dengan soal laba dan rugi, soal politik dan ekonomi, bahkan seluruh soal yang berkenaan dengan kebendaan. Lepas itu semua dan ditujukan kepada yang satu. Satunya benar-benar satu dan tak terbilang. Sedangkan atom yang tadinya disangka satu sudah nyata bahwa dia berbilang. Dimulai dari sholat subuh, sebelum keluar rumah mencari rezeki di atas permukaan bumi. Menurut kecenderungan diri yang ditentukan Allah, sebelum berangkat meninggalkan rumah tangga mengarung kehidupan dengan ombak dan gelombangnya itu, jiwa saudara telah diisi oleh dahulu dengan dinamo pancaran ilahi, telah dikontakkan ke langit sebelum menjalar di bumi. Coba saudara perhatikan susunan amalan sholat itu sejak dari wudhunya. Pertama, pembersih muka, karena di sana terletak mata, hidung, mulut, dan kuping. Dengan dia, saudara akan menghadapi orang lain. Kemudian itu pembersih tangan, yang dengan dia saudara akan menjamba atau meraih dan memegang. Penyapuan kepala, yang di sana terletak otak, alat berpikir, menghadapi soal-soal hidup. Membersihkan kaki, yang akan saudara langkahkan ke muka. Akan lebih terasalah bekas sholat itu bagi jiwa kalau saudara bangun dan pergi ke langgar atau ke masjid dengan tetangga-tetangga. Kadang-kadang tetangga itu yang terdekat, kadang-kadang tukang rumput, kadang-kadang kuli borongan. Di sana akan dapat saudara kikis penyakit masyarakat zaman modern, yaitu hidup egosentris, egoistis, tak ada hubungan dengan orang lain. Di sana akan dapat saudara kikis rasa berkelas yang tumbuh dalam masyarakat. Di masjid akan saudara rasai bahwa tak ada kelebihan saudara dari orang lain atau tak ada kekurangan saudara dari orang lain. Saudara sama bersaf dengan makmum yang lain. Yang lebih mulia hanyalah siapa yang lebih takwa. Salat mengajarkan dan mendidik hidup berorganisasi sejak dari matahari belum terbit. Walaupun hanya 2 orang yang berjamaah, seorang juga yang diimamkan. Kalau imam belum ruku, kita belum boleh ruku. Selesai mengerjakan sholat subuh, mulailah bersiap menghadapi usaha hidup. Berusaha dalam hidup itu diwajibkan oleh Allah. Walladzi
ja'ala lakumul ardo dalulang famsu fi manakibiha wa kulu mir rizki wa ilaihin nusur. Dialah yang